Tidak adanya prioritas yang jelas dalam pengalokasian waktu dapat menjadi kendala sering dalam mencapai produktivitas dan keseimbangan dalam kehidupan. Pertanyaan bagaimana cara mengelola tidak adanya prioritas yang jelas dalam pengalokasian waktu mencerminkan tantangan yang banyak dihadapi oleh individu yang merasa terjebak dalam rutinitas tanpa arah yang jelas. Mari kita temukan jawabannya melalui cerita seorang individu yang berhasil mengatasi tantangan ini dengan cara strategi yang efektif. Sambutlah Rani, seorang profesional yang merasakan dampak buruk dari tidak adanya prioritas yang jelas dalam pengalokasian waktu. Dengan tekad dan komitmen, Rani memulai perubahan dalam pendekatan manajemen waktu yang selama ini telah ia jalani. Pertama-tama, Rani menyadari pentingnya menetapkan tujuan yang jelas. Dia mulai dengan merenungkan apa yang sebenarnya ingin dicapai dalam kehidupannya, baik dalam karir, hubungan pribadi maupun perkembangan pribadi. Dengan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan-tujuan ini, Rani dapat mengarahkan aktivitas sehari-harinya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Rani mempraktekkan manajemen waktu proaktif. Dia belajar untuk tidak hanya merespon tuntutan sehari-hari, tetapi juga mengambil inisiatif untuk merencanakan kegiatan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Dengan membuat jadwal mingguan atau bulanan, Rani dapat melihat gambaran besar tentang bagaimana waktu yang akan dihabiskan dan mengalokasikan waktu secara proporsional sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai. Rani juga memanfaatkan waktu sebagai alat bantu. Dia menggunakan aplikasi manajemen waktu dan penjadwalan untuk membantu mengatur jadwal, mengingatkan deadline, dan mengatur prioritas. Dengan kemajuan teknologi, Rani dapat mengakses jadwalnya dimanapun dia berada, memungkinkannya tetap terorganisir bahkan dalam situasi yang sibuk. Dalam perjalanannya mengelola tidak adanya prioritas yang jelas dalam pengalokasian waktunya, Rani belajar untuk mengatakan tidak. Dia menyadari bahwa tidak mungkin untuk melakukan segala sesuatu dan bahwa mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung prioritas utamanya adalah langkah penting untuk menjaga fokus dan produktivitasnya. Meskipun sulit pada awalnya, Rani menyadari bahwa dengan mengutamakan waktu dan energi untuk hal-hal yang benar penting, dia dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Rani juga memperdalam pemahamannya tentang diri sendiri. Dia belajar mengenali pola perilaku dan kebiasaan yang mungkin menghambatnya dalam mencapai prioritasnya. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri, Rani dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Melalui perjalanan Rani, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga tentang cara mengelola tidak adanya prioritas yang jelas dalam pengalokasian waktu. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas dalam kehidupan. Kedua, praktikkan manajemen waktu proaktif dengan merencanakan kegiatan berdasarkan prioritas. Ketiga, manfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Keempat, belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendukung prioritas utama. Kelima, perluas pemahaman tentang diri sendiri untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul di kemudian hari. Itu adalah cara Rani bagaimana dia memprioritaskan waktu supaya lebih efektif dalam pengalokasian waktunya. Apakah kamu sama seperti Rani? Jika iya, komen di bawah. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye.